Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga hari ini dan hari-hari seterusnya kita ada dalam kondisi yang sangat prima, ya. Sehat badannya, kemudian dilancarkan rezekinya, ya. Masih dengan Bapak, ini kita masih membahas mata pelajaran prakarya untuk kelas 9 semester 1, ya, aspek rekayasa dan masih tentang kelistrikan. Oke, mari kita mulai materinya. Baik, materi kali ini tentang bagian C dan D, ya, yaitu lambang dan simbol pada instalasi, dan D gambar instalasi. Nah, kenapa ini mungkin harus Bapak sampaikan, ya, walaupun di buku paket prakarya kelas 9 itu tidak disertakan, ya, tapi di sini Bapak akan memberikan tugas nanti, yaitu menggambar instalasi rumah atau tempat tinggal masing-masing, ya. Tentunya untuk menggambar instalasi tersebut kita harus tahu dulu apa simbol dari peralatan listrik yang terpasang di rumah kita. Nah, baru kita bisa memindahkannya ke dalam kertas, ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah yang pertama mengetahui simbol dan lambang dalam instalasi listrik atau dalam gambar instalasi listrik, ya. Kemudian menggambar instalasi rumah tinggal. Kita lanjut. Nah, simbol komponen instalasi listrik. Nanti simbol-simbol ini Bapak ambil dari buku instalasi listrik arus kuat jilid 1, ya, karangan P. Van Harten, ya. Ini biasanya digunakan di SMK atau perkuliahan yang bidang kelistrikan, ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada beberapa simbol, ya. Sebetulnya ini adalah gambar dari satu lembar, ya. Kalau kalian lihat di sini ada tabel terdiri dari 4 kolom, ya. Di baris paling atas di sini ada keterangannya bahwa ini kolom untuk lambang, ya. Jadi ini lambang semua atau simbol, ya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada kolom keterangan, ya. Misalnya di sini simbol atau lambangnya cuma garis lurus seperti ini. Ini adalah simbol atau lambang untuk saluran hantaran. Kira-kira bisa dipahami, ya. Nah, kemudian ke bawahnya ini sama, kamu bisa baca, ya. Kemudian di sebelahnya di kolom ketiga ini masih tetap lambang, ya. Jadi ini juga lambang, ya. Kemudian di samping sebelah kirinya, maaf ya, kiri ya, bukan kanan, ya. Ini adalah keterangannya, ya. Baik, ini sebetulnya adalah lanjutan dari gambar ini, ya. Jadi lambang ke sini, ini turun ke sini nih, ya. Kemudian lambang ini turun ke sini. Begitu juga dengan keterangannya, ya. Keterangannya dari sini dia turun ke sini, ya. Karena kalau Bapak muat di satu slide ini tidak cukup, ya, makanya Bapak crop dipotong jadi 2, ya. Nah, lambang-lambang yang ada nanti itu tidak akan Bapak ambil semua, ya. Kenapa? Karena ya tadi kita batasannya masih SMP, ya. Istilahnya kalau kita tahu bumi itu bulat, sudah bumi itu bulat saja, ya. Sedangkan di dalam bumi itu masih banyak sekali ada lain-lain lah komponennya, ya. Paham, ya? Jadi yang Bapak ambil nanti pertama adalah lambang untuk saluran hantaran yang cuma garis lurus, ya. Ingat-ingat, ya. Atau bila perlu kamu catat lagi di buku, ya. Kemudian yang kedua, simbol untuk saluran yang terdiri dari 3 hantaran, ya. Jadi simbolnya garis lurus,
kemudian dikasih garis miring 3 ya. Kemudian ada lagi hantaran netral berisolasi ya. Di hantaran netral berisolasi ya. Apa ini hantaran netral berisolasi? Bahasnya nanti aja ya. Nah, kemudian hantaran pengaman, hantaran yang ditanahkan ya, atau hantaran pengaman ya, hantaran yang ditanahkan. Jadi ada groundingnya dia ya. Tapi paling nanti yang dipakai adalah yang pertama ini ya, karena ini nanti dipakai di instalasi diagram ya. Nah, kemudian titik lampu ya. Baik, kita lanjut. Simbol berikutnya sama ya. Di sini ada lambang ya. Cuma lambangnya tambahin lagi nih. Ada lambang ya. Ini lambang untuk saklar jungkit, ini lambang untuk saklar putar. Ya, jadi ada lagi nanti ya. Tapi tidak usah dibahas. Nanti kita akan ambil yang paling kirinya saja ya. Nah, kemudian keterangannya di sini jelas ya. Ini untuk saklar kutub 1. Nah, ada tambahan lagi di gambar ini, ada bentuk ya. Ini saklar kutub 1, di sini dicontohkan yang bulat. Kalau di pembahasan sebelumnya kita saklar tunggal itu saklar yang cuma tuasnya cuma 1 atau cetrekannya cuma 1, itu yang disebut saklar tunggal. Nanti yang digunakan lambangnya adalah ini ya, atau simbolnya ya. Ada bulat, kemudian garis membentuk sudut berapa derajat. Ini sebetulnya ada aturannya ya, menggambarkan ini, tapi kita tidak bahas dulu ya. Kamu tahu saja dulu lambangnya seperti ini ya. Kemudian ada garis datar sedikit ya. Nah, nanti yang diambil dari gambar ini yang pertama adalah saklar kutub 1 ya, atau saklar tunggal. Lambangnya ini ya. Nah, kemudian saklar seri. Saklar seri itu yang tuasnya ada 2 ya, ada 2. Ini simbolnya yang kita ambil nanti ya. Baik, gambar berikutnya. Nah, ini sama. Yang diambil yang mana saja, Pak? Baik. Yang pertama adalah kotak-kontak dinding. Ya. Kontak-kontak dinding atau stop kontak ya. Kemudian kotak-kontak dinding ganda. Ya. Kemudian kotak-kontak dinding dengan kontak pengaman. Ini biasanya mungkin yang sering terpasang di rumah adalah yang kotak-kontak dinding dengan kontak pengaman. Walaupun kebanyakan pengamannya itu tidak dipasang ya, pentanahannya tidak dipasang. Colokannya ada, salurannya sebetulnya ada 1, 2, 3 ya. Tapi rata-rata yang dipasang cuma 2, ada fasa dan netral. Baik, ini kita lanjut. Mana yang diambil? Nah, jelas nih ya, KWH meter, atau dalam bahasan ini bergainster namanya ya. Kemudian ini pengaman ulir ya, atau sikring atau pengaman lebur ya. Kemudian kalau di rumahnya ada box sikringnya atau pembagi salurannya, misalnya di luar ada KWH meter, di dalam ada lagi MCB ya terpasang, bisa 2 bisa 3, misalnya ada 2. Nah, ini simbolnya nanti ya. Kalau sikring 1 ini, kalau sikring 2 ini ya. Kotak pengaman dengan 2 pengaman ulir ya. Baik, dari yang tadi sudah diperlihatkan ya, dan kamu sudah melihat dan mengetahui simbol-simbolnya. Bapak ringkas lagi nih ya. Yang biasa dipakai di instalasi rumah tinggal yang sederhana ya, seperti rumah Bapak, rumah sangat sempit sekali, RSS, sangat sempit sekali, ORSSS ya. Baik, pertama untuk KWH meter atau bergenser ya.
Ini ringkasannya, ini simbolnya seperti ini ya. Jadi KWH meter itu atau bergenser seperti ini ya. Nanti ada kotak yang kecil, ada kotak yang besar ya. Yang kecil ini biasanya arah dari luar rumah atau dari tiang listrik ya. Kemudian kalau yang kotak besar ini ada jalur, ini jalur yang ke beban, ke lampu, ke stop kontak dan seterusnya ya. Ini diagram pengawatannya nanti pakai simbolnya ini, tapi kita tidak bahas dulu yang ini ya. Nah, kemudian ini apa? Ya betul, sikring ya, atau pengaman lebur, pengaman hubung singkat. Nah, ini sikring ya, yang bentuk seperti MCB-nya ya. Simbolnya, nah untuk yang tunggal atau satu ini ada nggak di rumah saya ya? Ya nggak tahu ya, apa ada apa enggak ya. Kemungkinan ada dan kemungkinan tidak. Kalau instalasinya rumah lama dan belum ganti ke KWH atau bergenser yang digital, atau rumah lama saja ya, biasanya di luar ada KWH meter, di dalam itu dipasangi box sikring ya. Kemudian ini saklar tunggal dan saklar seri. Nah, simbolnya tadi ya. Kalau saklar tunggal dia bulat, kemudian ada garis miring dari sisi ini ya, miring ke kanan, kemudian ada garis sejajar sedikit ya. Kalau yang seri bentuknya seperti ini ya, seperti apa ya, seperti kita mau gambar motor, ada lampunya, ada setangnya ya, istilahnya begitu ya. Ya tapi tidak ya, harus rapi seperti ini. Nah baik, kita lanjut. Ini untuk stop kontak atau kotak kontak ya. Ada yang tunggal, ada yang ganda. Yang tunggal seperti ini ya, ada setengah lingkaran, kemudian garis ke belakang. Kalau yang ganda setengah lingkaran depan dulu ya, di ujung, kemudian tarik, ada seperti ini ya. Kalau yang ada pengamannya sebetulnya ini, mohon maaf nih, ini ada 3 jalur ya. Ini ada pelat yang menghubungkan dengan pentanahan atau grounding. Ini seharusnya simbolnya yang garis ya, tolong diperbaiki nanti ya. Ini yang ada garisnya. Kemudian ini apa nih, titik lampu ya, ada rumah-rumah lampu, ada lampu ya. Bisa ada rumah-rumahnya saja, sama aja titik ya, karena lampunya kan dibongkar pasang ya. Tapi idealnya dua-duanya ada. Ini simbolnya huruf X. Baik, itu untuk simbol ya. Sekarang kita masuk ke gambar instalasi ya. Baik. Gambar instalasi ini apa sih? Gambar instalasi ini meliputi ya, meliputi satu, rencana penempatan semua peralatan listrik yang akan dipasang dan sarana pelayanannya. Misalnya titik lampu, saklar, kotak kontak, perlengkapan hubung bagi dan sebagainya ya. Jadi yang pertama adalah rencana penempatan semua peralatan listrik ya yang akan dipasang dan sarana pelayanannya ya. Rencananya misalnya KWH-nya taruh di mana ya. Lampu misalnya kalau ada ruang tamu, lampunya mau ditaruh di mana nih ya, di pojok apa di tengah ya, apa di tiap pojok dan seterusnya ya. Nah kemudian rencana penyambungan peralatan listrik dengan alat pelayanannya, misalnya antara lampu dan saklarnya, motor dan pengasutnya dan sebagainya ya. Nah ini jelas ya, ada setelah tadi rencana penempatan titik lampunya ya atau KWH-nya, PHB-nya ya, sekarang rencana penyambungan peralatannya atau kabelnya mau arahnya kemana ya. Kemudian yang ketiga, hubungan antara peralatan listrik dan sarana pelayanannya. Jadi ada penyambungan tadi ya, dengan perlengkapan hubung bagi atau PHB yang bersangkutan ya. Kemudian yang keempat, data teknis yang penting dari setiap peralatan listrik. Nah ini yang rinci ya. Kalau kamu masuk SMK ini yang harus ada semua ya. Tapi kalau SMP ya Bapak cukupkan sampai kamu bisa tahu posisi misalnya beban, ya. Nah
Ini untuk kita ya, kita cukup pertama kita bisa menggambar denah ruang atau rumah ya. Yang kedua, kita bisa menggambar penempatan peralatan listrik seperti KWH-nya di mana ya. Kemudian saklarnya ada di mana aja, kotak kontaknya di mana, lampunya atau beban lainnya di mana. Baik, di sini Bapak sudah gambarkan sebuah instalasi listrik ya, kan Bapak gambarkan di sini. Contohnya Bapak punya rumah, denah rumah ya. Rumahnya kotak ya. Di kotak ini Bapak bagi rumah ini menjadi 2, 3, 5 ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 ruang. Bapak yang gambar, Bapak yang lupa ya. Ada 4 ruang di sini. Ruang apa saja misalnya? Ini pintunya ada di sini ya. Ini pintunya ada di sini. Ini untuk simbol pintu seperti ini ya. Kemudian ini di sini ya. Dan ruangan ini pintunya ada di sini. Ini ruang apa saja nih? Ya. Ini ukurannya misalnya ruangan yang ini 7 meter ya, 7 meter misalnya ya. Kemudian ruangan ini lebarnya 4 meter. Ini ruang apa nih? Nanti kamu tahu ya. Dan ruangan yang kecil ini lebarnya 3 meter ya. Ruangan yang ini 2 nih berarti sama ya ukurannya. Dia 4,5 meter ya. Ini 4,5 meter. Berarti totalnya luas dari rumah Bapak misalnya 7 tambah 4 tambah 3 berapa? 14 ya, 14 meter panjangnya, kemudian lebarnya 4,5 tambah 4,5 ini 9 meter. Jadi ke sini 14 meter, ke sini 9 meter. Ini umpama saja ya. Kemudian ruangannya apa saja? Nah, ini ada teras. Ada teras, kemudian ada ruang tamu ya. Kemudian di sini ada kamar, kamarnya 1 gede banget ya, 7 kali 4,5. Kemudian ada dapur di sini ya, dapur dan ruang makan ceritanya ya. Dan di sini adalah kamar mandi dan WC ya. Baik, untuk instalasi pertama kita lihat dulu. Nah, ini ada apa nih? Simbol untuk apa? Ini kita gambar penempatannya ya. KWH meternya ada di samping pintu depan ya. Samping pintu depan. Pintunya dibukanya ke sini ya. Ini KWH-nya ada di sini ceritanya ya. Kemudian apalagi? Nah, ada nanti dipasang saklar seri atau rumah ini di sini ada saklar seri di samping pintu ya. Saklar seri ya. Kita lanjut. Nah, titik lampunya dipasang di sini, di tengah. Untuk ruang tamu. Nah, kemudian di luar teras di sini pasangnya ya. Kita lihat lagi. Nah, kemudian di samping saklar seri ini ada kotak kontak atau stop kontak nih ya. Nah, kemudian di kamar ini ada 1 saklar, 1 lampu, penempatannya di tengah ya. Kemudian 1 kotak kontak atau stop kontak ya. Kemudian di dapur ada 1 saklar tunggal ya, lampu, kemudian kotak kontak lagi di sini ya. Terakhir di kamar mandi di sini ada saklar tunggal ya. Ini ada titik lampu ya. Baik, ini adalah rencana penempatan komponen listriknya misalnya ya, atau sudah dipasang kamu bisa gambar lagi ya. Ada lampu di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, dan di sini ini lampu ya. Saklarnya di sini ya, di sini. Ini untuk kamar dan seterusnya. Baik. Nah, ini gambar hubungan antara komponen nanti ya. Dari KWH kita tarik kabel lurus ke sini misalnya ya. Nah, Pak, instalasinya kalau masang kabelnya mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Ini kan tembok ya, mungkin dia dipasang di atas tembok. Kalau KWH di sini dia menyusur ke sini ya. Nah, kemudian dari percabangan pertama ini
dia arahnya ke sini nanti untuk melayani instalasi ini, berarti ada kabel yang tarik sini. Nah, ada juga yang ditarik ke sini ya. Nah, kalau gambar simpelnya instalasi seperti ini ya, ngikutin tembok aja dia ya, ngikutin tembok kemana arahnya ya. Nah, yang pertama ini penyambungan dulu ya, penyambungan kabel ini dengan saklar seri ya, karena ini diagram satu garis. Kita coba gambar ini saja dulu ya. Kalau kamu nanti gambar, ada tugas dari Bapak suruh gambar lagi instalasi yang ada di rumah, kamu kira-kira saja ini kabelnya kira-kira kemana gitu ya. Nah, kemudian ada penyambungan ke titik lampu ya. Ini adalah saklar yang melayani dua lampu nih, saklar seri ya. Yang satu saklar tuasnya ke sini ya, yang satu untuk menyalakan di luar teras ya. Nah, kemudian baik, kita lanjut. Nah, ini yang kedua saklar tunggal di sini ya. Ini tujuannya untuk menyalakan lampu dapur ya. Nah, kemudian ada stop kontak dipasang juga, disambungkan ya. Nah, berikutnya ada penyambungan ke saluran belakang ya. Ini ngikutin tembok yang sini, tembok ya. Nah, kemudian sambung ke sini, turun ke bawah ya, dan naik lagi ke atas, terhubung ke lampu untuk kamar mandi ya. Saklarnya di luar, jadi kalau mau masuk cetrakin dulu di luar ya. Dan yang terakhir ini ya, saklar tunggal untuk kamar nih ya. Stop kontak di sini sudah terhubung ya. Nah, jadi ini gambar instalasi nih ya. Ada hubungan dari KWH ke komponen-komponen listrik ya, ke saklar, ke stop kontak, ke lampu ya. Jadi kamu juga bisa misalnya saya buat rumah ukuran sekian, denahnya seperti apa ya, nanti kamu rencanakan penempatan komponennya ada di mana ya. Tapi nanti tugas dari Bapak adalah kamu membuat menggambar lagi kira-kira komponen-komponen kelistrikan yang ada di rumah kamu ditempatkan di mana posisinya ya. Gambar dulu denahnya dengan ukuran, kamu bisa tanya sama orang tua atau hitung sendiri dari, kalau di rumahnya pakai keramik lebih gampang tuh ya. Tinggal ukur saja satu keramik ini lebarnya berapa. Kalau keramik kan rata-rata kotak sama ya, sama sisi kotaknya ya. Jadi kamu ukur satu, kamu hitung keramiknya ada berapa. Oh, luas ini, panjang ruang ini ukurannya sekian, dan seterusnya. Baik. Nah, ini habis ya. Jadi ini pertemuan kali ini yang Bapak bahas tentang simbol dari komponen instalasi listrik ya, dan gambar instalasi sederhana ya. Mudah-mudahan kamu bisa mengikuti dengan baik, dan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau memang belum dipahami dan belum dimengerti, kamu bisa langsung tanya ke Bapak ya. Kita berdiskusi ya. Mudah-mudahan dengan kamu bertanya, Bapak juga mencoba lagi mencari jawaban, karena pada dasarnya guru dengan murid itu sama saja ya. Cuma artinya guru belajar dulu, mempelajari dulu ya, baru disampaikan ke murid. Dan biasanya murid bisa lebih tahu dari guru seharusnya ya, karena rasa ingin tahu dari murid yang Bapak rasa itu lebih daripada guru. Baik, terima kasih. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.